Baik, salam untuk Bapak Ibu pensiunan PNS dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama kami di channel ini. Channel tempat kita berbagi informasi, baik itu informasi ASN, informasi pensiunan, serta informasi lain yang relevan untuk Bapak Ibu dimanapun berada. Dan sebelum kami menyajikan satu informasi terbaru ini bagi seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS, pertama-tama kami menyapa Bapak Ibu semuanya, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kabar mengenai potensi pensiunan pegawai negeri sipil untuk menerima pesangon hingga miliaran rupiah saat ini menjadi perbincangan hangat di kalangan para pensiunan. Di mana benarkah di tahun 2025 ini para pensiunan PNS bisa langsung menjadi tajir saat memasuki masa pensiun dengan pesangon mencapai angka yang cukup fantastis. Jadi melalui video ini Bapak Ibu kita akan mengupas secara tuntas rahasia di balik potensi pesangon miliaran untuk para pensiunan PNS dan juga merangkum informasi penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu pensiunan. Dan sebelum melanjutkan menonton video ini Bapak Ibu, jangan lupa silakan dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar setiap informasi yang kami update melalui channel ini dapat tersalurkan kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memasuki simulasi dana pensiun Bapak Ibu pensiunan PNS yang mencakup 1 miliar rupiah, terlebih dahulu kita memahami dulu istilah pesangon ini untuk para pegawai negeri sipil. Untuk istilah ini sendiri Bapak Ibu, atau istilah pesangon ini untuk para pegawai negeri sipil sebenarnya mencakup beberapa komponen dana yang diterima ketika Bapak Ibu memasuki masa pensiun. Dan pesangon ini tentu saja berbeda dengan pesangon di sektor swasta Bapak Ibu yang juga diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan untuk pesangon pegawai negeri sipil sendiri, nanti kami akan jelaskan beberapa komponen terkait dengan pesangon pensiun PNS pada tahun 2025. Nah, selanjutnya kita coba lihat Bapak Ibu, dan kita coba simak secara bersama-sama jenis-jenis daripada pesangon PNS atau Bapak Ibu pensiunan PNS yang mana ini juga menjadi hak-hak Bapak Ibu semuanya yang wajib diberikan oleh pemerintah yang ditransfer melalui PT Taspen. Nah, yang pertama Bapak Ibu, tabungan hari tua atau THT. Program asuransi ini merupakan program asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Kemudian untuk kepesertaan THT ini sendiri Bapak Ibu dimulai sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil hingga Bapak Ibu pensiun nantinya. Yang kedua adalah manfaat pensiun bagi Bapak Ibu pensiunan PNS, di mana pembayarannya diterima setiap bulan hingga pensiunan meninggal dunia. Dan estimasi besaran pensiun bulanan PNS ini dihitung berdasarkan rumus 2,5% kali gaji pokok terakhir kali masa kerja per tahun dengan maksimal 75% dan minimal 40% Bapak Ibu. Jadi itu estimasi atau rumusnya Bapak Ibu untuk besaran pensiun bulanan ini kepada Bapak Ibu pegawai negeri sipil. Yang ketiga adalah tunjangan kinerja yang belum cair. Nah, di sini dapat kami paparkan kepada Bapak Ibu semuanya, jika ada tunjangan kinerja Bapak Ibu pensiunan yang belum dibayarkan hingga masa pensiun tiba, maka tunjangan tersebut akan diikutsertakan dicairkan pada pencairan dana pensiun Bapak Ibu pensiunan PNS. Yang keempat adalah gaji ke-13. Dan ini merupakan salah satu program penting yang selalu disalurkan oleh pemerintah Bapak Ibu untuk gaji ke-13 ini. Nah, gaji ke-13 ini juga diberikan kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terutama menjelang tahun ajaran baru sekolah bagi anak-anak Bapak Ibu pensiunan PNS yang masih sekolah. Dan yang kelima atau yang terakhir Bapak Ibu terkait dengan tunjangan lainnya. Nah, untuk tunjangan lainnya ini ada beberapa komponen Bapak Ibu seperti tunjangan beras, tunjangan suami istri, tunjangan anak, dan bahkan potensi rapolan kenaikan gaji yang bisa termasuk dalam total manfaat pensiun yang diterima oleh Bapak Ibu pegawai negeri sipil. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran mengenai potensi dana pensiun yang mencapai 1 miliar rupiah ini kepada Bapak Ibu pensiunan, mari kita simak simulasi berikut ini Bapak Ibu. Untuk seorang ASN golongan 4C dengan masa kerja 35 tahun
di mana dapat kami jelaskan untuk jabatan eselon 2 dengan masa kerja 35 tahun dengan gaji pokok terakhir sebesar 9 juta rupiah, di mana diperkiraan dapat bervariasi tergantung pangkat dan masa kerja Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau kita lihat perkiraan komponen pensiun yang bisa diterima Bapak Ibu pensiunan nantinya, untuk THT misalnya, kurang lebih 300 juta Bapak Ibu, kemudian gaji ke-13 kurang lebih 9 juta, rapolan tunjangan kenaikan gaji jika ada, kurang lebih 10 juta sampai dengan 20 juta rupiah Bapak Ibu. Dan uang pensiun bulanan atau hingga wafat, akumulasi bisa mencapai kurang lebih 500 juta sampai dengan 600 juta atau lebih tergantung pada usia pensiun dan perkiraan usia hidup. Jadi itulah manfaat-manfaat yang akan diberikan oleh pemerintah melalui PT Taspen kepada para pensiunan PNS nantinya. Jadi jika total perkiraan manfaat pensiun secara keseluruhan bisa mencapai lebih dari 1 miliar rupiah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, realistiskah para pensiunan ini mendapatkan dana pensiun hingga 1 miliar rupiah? Nah, dapat kita pahami Bapak Ibu, angka 1 miliar rupiah ini untuk total manfaat pensiun memang realistis, terutama bagi PNS yang menduduki golongan tinggi dengan masa kerja yang maksimal di kalangan birokrasi pemerintahan. Namun perlu ditekankan bahwa tidak semua PNS akan mendapatkan jumlah sebesar ini Bapak Ibu, di mana ada beberapa faktor yang menjadi penentu sehingga besaran dana ini bisa mencapai 1 miliar rupiah Bapak Ibu. Yang pertama, pangkat atau golongan. Semakin tinggi golongan yang dimiliki oleh Bapak Ibu pensiunan PNS, maka semakin besar potensi gaji pokok terakhir dan tunjangan yang diterima. Yang kedua, jabatan struktural atau fungsional, di mana jabatan dengan tanggung jawab yang lebih tinggi umumnya memiliki gaji dan tunjangan yang lebih besar. Ketiga, masa kerja. Semakin lama masa kerja Bapak Ibu pensiunan, maka semakin besar persentase manfaat pensiun yang diterima tentunya. Dan yang keempat Bapak Ibu, riwayat kenaikan pangkat. Nah, kenaikan pangkat berkala akan meningkatkan gaji pokok dan berpotensi memperbesar manfaat pensiun yang diterima oleh Bapak Ibu pensiunan PNS. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah tunjangan tambahan, di mana tunjangan seperti tunjangan kinerja daerah atau TKD, atau tunjangan khusus daerah juga akan mempengaruhi total manfaat pensiun yang diterima oleh Bapak Ibu pensiunan PNS. Nah, sebagai kesimpulan Bapak Ibu, potensi pensiunan PNS untuk mendapatkan total manfaat pensiun hingga 1 miliar rupiah memang ada, terutama bagi mereka yang mencapai golongan tinggi dengan masa kerja yang panjang. Namun penting untuk memahami hal ini bahwa angka tersebut merupakan akumulasi dari berbagai komponen termasuk pensiun bulanan yang dibayarkan secara bertahap oleh pemerintah melalui PT Taspen. Jadi bagi seluruh aparatur sipil negara untuk mempersiapkan masa pensiun sejak dini dengan memahami sistem pensiun dan mengambil langkah-langkah strategis akan sangat membantu dalam meraih kenyamanan finansial di hari tua. Jadi itu saja informasi dari kami Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa pada informasi terbaru berikutnya. Terima kasih.